Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh modern dari Hasan Hanafi. Tapi kemarin sudah kita dijelaskan oleh teman kita. Ada beberapa tokoh, Muhammad Abdu, Sayyid Ahmad, terus Muhammad Iqbal, dan tadi ada Al-Faruqi. Al-Faruqi berpendapat kalau tauhid dijadikan sebagai asas hidup di dunia dan bekal di akhirat. Untuk Hasan Hanafi sangat berbeda. Siapakah Hasan Hanafi itu? Hasan Hanafi ini seorang filsuf. Apa hubungannya? Nanti kita bedah di konsepnya. Beliau dilahirkan 83 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang 2020, tahun 1935 beliau dilahirkan. Dengan titel seorang filsuf dan guru besar di Universitas Kairo, Mesir. Beliau memiliki banyak buku, salah satunya yaitu Ciri Islam, terus Konstruksi Pemahaman Islam Klasik. Ini adalah dua buku yang menurut saya cocok untuk dalam pemikiran Hasan Hanafi dalam pembahasan kali ini. Dengan konsep pemikiran yang baru, modern, Hasan Hanafi mempunyai konsep pemikiran yaitu turut wa tajdid, yaitu tradisi dan pembaruan, yang menurut saya membuahkan tema kritikan terhadap teologi tradisional. Mungkin teman-teman sudah membaca di slide ya. Di slide pertama di Hasan Hanafi itu, Hanafi berpikir keadilan sosial dan revolusi agama merupakan sublimasi dari kalam modern yang menyajikan bumbu kritikan terhadap teologi tradisional dan merekonstruksi teologi tersebut. Jadi sebuah pemikiran teologi atau ajaran Tuhan itu malah membuat Hasan Hanafi itu satu langkah lebih modern. Terus di slide selanjutnya ya, Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehidupan sejarah, melainkan merefleksi konflik sosial politik. Maksudnya merefleksiku adalah teologi itu menjadikan motivasi, mendorong seorang manusia untuk mengenal Tuhan. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita masih menuju mengenal Tuhan, kita sudah punya rasa ketakutan. Dari situ, dengan adanya motivasi atau pendorong itu, kita di dunia mungkin sudah berbuat baik nantinya. Contohnya, nggak usah jauh-jauh kita dengan urusan pandemi ini, bagaimana cara kita menyelesaikan dan menuntaskan kemiskinan, membantu orang-orang yang membutuhkan kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kritik teologi memang merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan karena sebagai produk pemikiran manusia yang terbuka untuk dikritik. Bukan untuk menentang, bukan untuk perdebatan, tapi untuk sebuah ilmu. Menurut Hasan Hanafi, bolehlah kita mengkritik, tapi kita didasari oleh sebuah tauhid yang tadi sudah dibeberkan di Al-Faruqi, seperti itu. Selanjutnya yaitu menurut teologi bukanlah ilmu tentang Tuhan, karena Tuhan tidak tunduk pada ilmu, melainkan Tuhan mengungkapkan diri dalam sabdanya yang berupa wahyu. Jadi teologi, ilmu pengetahuan Tuhan itu tidak menghasilkan sebuah tulisan-tulisan yang suci, tetapi tulisan-tulisan suci itu kita buat sebagai pengenal Tuhan. Tulisan-tulisan sakral itu sebagai cara untuk mengenal Tuhan, sebagai orang-orang yang kita mengenal Tuhan. Kalau di agama Islam kita mengenal Allah sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengenal wahyu. Kita sudah proses menuju wahyu itu tadi, kita sudah ada rasa percaya
meskipun kita belum tahu isinya. Karena apa? Dari situ kita punya keyakinan apa yang kita punya motivator tadi, yaitu Tuhan Allah, itu adalah sebuah keimanan yang teguh. Nah, bagaimana Allah dijelaskan di sebuah tulisan sakral atau wahyu tadi seperti itu. Sebelum kita masuk, sebelum kita memahami, kita sudah punya rasa bahwa ini benar-benar wahyu atau tulisan yang memang suci, seperti itu. Terus selanjutnya, Hasan Hanafi, teologi tradisional tidak dapat menjadikan sebuah pandangan yang benar hidup, memberi motivasi tindakan dalam kehidupan konkret umat manusia. Menurut saya ini kurang menarik ya, karena adanya teologi tradisional itu kita sudah mengetahui sebuah sejarah, tapi untuk sebagai pedoman kita untuk menuntut keimanan, kita tidak boleh berpedoman di tradisional, karena setiap tahun, setiap abad kita punya pembaruan dari ekonomi, sosial maupun politiknya. Jadi kita harus menyesuaikan kehidupan itu tadi, dan itu wallahu a'lam, insyaallah Allah akan menerimanya. Terus yang ditakutkan nanti kalau kita berasaskan tradisional, di situ akan adanya kolot, nanti angkuh. Dia akan bertahan di ketradisionalnya, mengenal Tuhannya, dan menimbulkan perpecahan umat, seperti itu. Jadi Hanafi mengusung sebuah konsep turut wa tajdid, tradisi dan pembaruan. Antara tradisi dan pembaruan itu bagaimana hubungannya, seperti itu. Kita sebagai mengenal Tuhan, kita sebagai mengenal Allah, kita harus tahu sebelum kita mengenal bahwasanya 90 sifat itu cuma sebagian kecil. Ada sifat-sifat yang lain yang dicantumkan di Al-Quran, dan itu sebagai motivator. Allah itu, Tuhan itu kita menjadikan sebuah pendorong untuk berbuat baik di bumi. Pemikiran modernnya menurut Hasan Hanafi. Nah, terus sebuah wahyu bukanlah membahas tentang teologi itu tadi, tetapi teologilah, Tuhan itulah yang memberikan sebuah tulisan sakral wahyu itu tadi, yang nantinya sebelum kita masuk memahaminya, kita sudah percaya dan menetapkan teguh keimanan itu tadi, seperti itu. Terus untuk revolusinya, rekonstruksinya, dengan mengetahui dan menjawab apa yang telah dijelaskan oleh Hasan Hanafi, sebuah pengenalan Tuhan dan aktualnya sebuah wahyu dalam motivator hidup tadi, ya. Saya yakin dengan konsep diusung secara terstruktur dan masif ini menjadikan diri kita tidak terlalu sulit dalam mengenal Tuhan. Karena apa? Kita itu selalu hidup baru dan tidak kemarin, seperti itu. Kita harus fleksibel, dan kefleksibelan itu tidak mengurangi rasa keimanan. Dalam rekonstruksinya dan bahan acuan konsep teologi ini yang akan kami jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.